Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Fadila dari Bisnis Digital C. Saya akan mempresentasikan tentang proses kewirausahaan. Di sini ada tahap-tahap kewirausahaan. Yang pertama ada tahap memulai. Tahap memulai adalah tahap yang dimana seseorang berniat untuk melakukan usaha dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru ataukah membuka usaha baru, terus untuk melakukan akuisisi, dan juga menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, jasa, atau juga produksi. Yang kedua, tahap pelaksanaan usaha atau biasa disebut dengan tahap jalan. Tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Aspek-aspek tersebut meliputi pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan juga melakukan evaluasi. Yang ketiga, ada tahap mempertahankan usaha. Di tahap ini, wirausahawan melakukan analisis berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, ada tahap mengembangkan usaha. Tahap ini di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif, mengalami perkembangan, atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Selanjutnya ada tahap proses kewirausahaan. Yang pertama ada tahap inovasi atau innovation. Beberapa faktor personal yang mendorong munculnya inovasi adalah keinginan berprestasi, munculnya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor pendidikan, serta pengalaman. Yang kedua ada tahap pemicu atau trigger event. Faktor ini bisa datang dari dalam diri maupun sosial. Nah, faktor personal yang memicu seseorang berwirausaha, yang pertama itu ada ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dijalaninya. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau tidak memiliki pekerjaan lain. Yang ketiga, dorongan faktor usia. Yang keempat, keberanian menanggung resiko. Dan yang kelima, komitmen atau minat yang tinggi terhadap wirausaha. Sedangkan faktor sosial datang dari hubungan atau relasi individu dengan orang lain serta dorongan orang terdekat untuk membuka usaha. Dan yang ketiga ada tahap pelaksanaan atau implementation. Tahap pelaksanaan ini adalah tahapan di mana seseorang mulai mencoba membuka usaha. Yang keempat ada tahap pertumbuhan atau growth. Setelah mencoba berwirausaha, perlahan tapi pasti usaha tersebut akan mulai bertumbuh dan berkembang. Tahapan ini didukung oleh dua faktor, yaitu organisasi dan juga lingkungan. Faktor pendorong yang muncul dari organisasi adalah yang pertama, kekompakan tim, yang kedua, strategi yang mantap, yang ketiga, munculnya struktur dan budaya organisasi, dan yang keempat, adanya produk yang dibanggakan. Sementara, faktor pendorong yang muncul dari lingkungan yaitu yang pertama, unsur persaingan yang cukup menguntungkan, yang kedua, adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu, yang ketiga, munculnya bantuan dari investor atau bank, yang keempat, adanya sumber yang tersedia dan bisa dimanfaatkan, dan yang kelima, kebijaksanaan pemerintah yang menunjang tumbuhnya peraturan tertentu. Selanjutnya, aspek-aspek kewirausahaan. Aspek-aspek kewirausahaan terbagi menjadi 7. Yang pertama, mencari peluang usaha baru. Yang kedua, pembiayaan. Yang ketiga, SDM. Yang keempat, kepemilikan. Yang kelima, organisasi. Yang keenam, kepemimpinan. Dan yang ketujuh, pemasaran. Selanjutnya, bekal pengetahuan. Bekal pengetahuan merupakan modal utama sebelum memulai usaha. Menurut Kauslan 1982 yang dikutip oleh Yuyun Wirasasmita, bekal pengetahuan itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, self-knowledge, yaitu memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap usaha yang ingin ditekuni. Yang kedua, imagination, yaitu memiliki pandangan atau ide tentang apa yang ingin dikembangkan dalam usaha yang ditekuni. Yang ketiga, practical knowledge, yaitu memiliki pemikiran praktis
tentang teknik, desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Yang keempat, search skill, yaitu kemampuan menemukan dan berkreasi. Yang kelima, foresight, yaitu memiliki pandangan jauh ke depan, artinya memiliki pemikiran yang maju. Yang keenam, computation skill, yaitu memiliki kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan, khususnya dalam wirausaha di masa yang akan datang atau mampu melihat peluang. Yang ketujuh, communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berorganisasi. Cukup sekian dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.